beberapa hari di Jakarta jelang menghadapi Bahrain dalam lanjutan babak round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Beberapa pemain termasuk Ole Romeni tampak shock sekaligus kagum dengan pengawalan super ekstra selama di Indonesia. Selain mendapatkan pengawalan super ekstra, Ole juga takjub dengan suasana Ramadan di sini, terutama saat dirinya diajak oleh para fans untuk berbuka bersama. Dan keramahan inilah membuat Ole makin gak sabar untuk bisa mewujudkan mimpinya bermain di GBK. Meski sempat dikabarkan cedera, namun Ole tampak sudah kembali menjalani latihan seperti biasa. Bahkan kemungkinan Ole bakal menjadi starting line up lagi ketika menjamu Bahrain. Ole, dan Ole. Sosok pemain yang berhasil mencuri perhatian di laga debutnya bersama timnas Indonesia versus Australia kemarin. Meski harus menerima pil pahit ketika harus tumbang atas tim tuan rumah Australia, namun performa mengesankan Ole Romeni masih menjadi bayang-bayang fans Indonesia hingga saat ini. Bagaimana enggak gitu? Selain berhasil mencetak satu-satunya gol untuk tim Indonesia, pemain Oxford United itu juga berhasil mencetak rating tertinggi 8,1. Di mana dalam 90 menit bermain di lapangan, Ole tercatat berhasil membuat 3 chance created atau peluang, serta menjadi pemain dengan dribbling komplit terbanyak di laga tersebut, mengalahkan pemain-pemain Australia sekalipun. Meskipun pada akhirnya Ole gagal membawa Indonesia meraih hasil maksimal di laga debutnya kemarin, namun setidaknya penampilannya di lapangan telah membuat fans Indonesia semakin jatuh hati. Karena sosok yang selama ini diidamkan oleh fans Indonesia akhirnya bisa bermain sepenuh hati ketika membela Panji Garuda. Sementara itu, kekalahan Indonesia versus Australia sendiri sempat menjadi perbincangan publik tanah air, terutama soal kenyamanan para pemain Indonesia yang sempat terganggu oleh oknum-oknum yang ingin bikin konten sampai masuk ke lobi pemain. Selain itu, banyaknya fans yang ingin meminta foto ke pemain dirasa cukup mengganggu kenyamanan pemain yang tampak sudah capek usai melakukan perjalanan jauh. Karena sejatinya, para pemain juga butuh waktu recovery dan mengistirahatkan mental. Dan hal itulah yang pada akhirnya membuat Pak Sumarji sadar sekaligus belajar akan pentingnya kenyamanan para pemain Indonesia. Sehingga sesampainya di Jakarta, pihak PSSI sudah mempersiapkan pengawalan khusus seperti yang dikatakan manajer timnas Indonesia di bawah ini. Tidak boleh, ya. Kita sudah menerapkan standar keamanan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga di masing-masing kamar, di masing-masing lift, depan lift kita sudah siapkan pengamanan, dan di masing-masing lantai pemain sudah kita siapkan pengaman, termasuk di lobi juga kita siapkan pengaman. Jadi dengan safety-nya pengamanan ini harapannya pemain bisa nyaman, tidak ada yang terganggu sama sekali. Kita pastikan keamanan pemain kita jaga dengan baik dan tidak akan terganggu. Tidak bakal ada influencer atau apa yang berganggu pemain, Pak? Tidak boleh. Ya, pengawalan selama berada di tanah air, khususnya di hotel, itu dilakukan supaya para pemain fokus dan tidak mendapatkan gangguan dari para influencer maupun fans Garuda yang tidak bertanggung jawab. Hal yang sangat wajar, karena fans Garuda sebelumnya dikenal sangat nekat. Momen kenekatan mereka bisa kita lihat bersama-sama beberapa waktu yang lalu, ketika mereka mencoba menemui para pemain timnas di hotel. Hal yang pastinya membuat para pemain tidak nyaman, tapi bagaimana lagi? Yang namanya fans harus tetap dituruti keinginannya. Sementara soal memberikan pengawalan, hal ini memang harus dilakukan karena setelah ini Indonesia akan kembali bermain.
Dan di laga nanti, Indonesia diwajibkan meraih kemenangan, karena jika tidak, peluang untuk lolos ke Piala Dunia bakal semakin sulit. Maka dari itu, tujuan pengawalan tersebut adalah agar para pemain tidak mendapatkan gangguan dari para fans dan mereka bisa fokus memikirkan pertandingan, yakni melawan timnas Bahrain. Ole Romani di Belanda nggak ada seperti ini. Setelah beberapa hari di Indonesia, Ole Romani pun tampak kagum dengan pengawalan super ekstra selama di sini. Bahkan menurutnya, pengawalan yang dilakukan oleh pihak PSSI ini jarang dia temui di Belanda. Ya, tak hanya pengawalan di hotel, pengawalan ternyata juga diberikan oleh PSSI ketika para pemain timnas baru tiba di Jakarta. Dalam sebuah momen, bus yang membawa rombongan para pemain terlihat mendapatkan pengawalan berlapis dari kepolisian. Soal pengawalan ini, tujuan utamanya adalah agar perjalanan pemain menuju ke hotel lancar, tanpa ada gangguan apapun. Momen inilah yang membuat para pemain timnas merasa takjub karena belum terbiasa merasakan hal tersebut. Misalnya Ole Romani, itu adalah momen pengalaman pertamanya setelah membela timnas Indonesia. Sebuah pengalaman yang pastinya tidak akan pernah dilupakan oleh pemain Oxford United tersebut. Ole Romani, Indonesia sangat spesial. Performa Ole Romani versus Australia kemarin memang mendapatkan banyak perhatian pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, bermain di laga debutnya bersama tim Indonesia, Ole Romani langsung tampil gemilang. Sentuhan khas sepak bola Eropa tampak begitu lihai. Lihatlah bagaimana Ole melewati para pemain-pemain Australia. Selain itu, Ole juga berhasil mencetak gol debutnya untuk Indonesia. Yang semakin spesial, gol itu ia persembahkan untuk neneknya yang dari Indonesia. Kehormatan bermain untuk Indonesia, nenek saya dari Indonesia. Gol ini untuknya, saya persembahkan gol tersebut untuknya, kata Ole Romani dikutip dari Gol Indonesia. Sementara itu, Ole Romani juga mengaku tak sabar untuk menjalani debutnya di GBK saat versus Bahrain nanti. Karena Ole sendiri sudah pernah menyaksikan sendiri bagaimana atmosfer GBK yang buatnya merinding. Namun saat itu, Ole hanya menjadi penonton, tapi kini dia sudah berseragam timnas dan puluhan ribu orang akan meneriakkan namanya. Indonesia belum menyerah. Di balik kekalahan pahit dari Australia, momen Ole Romani menjadi pengingat bahwa perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang. Dengan 3 laga sisa, Bahrain di kandang, Cina di kandang, dan Jepang di tandang. Peluang untuk lolos ke round 4 masih terbuka, syaratnya menang lawan Bahrain dan Cina. Dan selebrasi Ole adalah simbol bahwa patriotisme Garuda tetap hidup. Dan pesan angkat dagu jangan menyerah, kini jadi mantra yang harus dipegang erat. Indonesia akan punya Ragnar dan Justin Hubner yang bisa dimainkan di laga kontra Bahrain nanti. Rizky Ridho juga layak untuk kembali bermain. Dan kali ini, Patrick benar-benar harus hati-hati. Bahrain tak akan mudah dikalahkan, dan kita lihat saja nanti apa yang akan diperbuat. Yang pasti, kami percaya semangat masih hidup di hati para pemain.
Dan terlepas dari apapun, laga melawan Bahrain memang sangat berat dan itu adalah ujian selanjutnya yang bakal dihadapi oleh Patrick Kluivert dan para asistennya. Intinya, jika ingin kembali mendapatkan kepercayaan dari para fans, Kluivert harus bisa memberikan kemenangan untuk Indonesia. Tapi sebaliknya, jika Indonesia kembali kalah, maka siap-siap saja. Fans Indonesia akan semakin kecewa dengan pelatih asal Belanda tersebut. Dan kekecewaan itu bisa merembet kemana-mana, terutama ke PSSI dan Erick Thohir. Bahkan fans Indonesia sudah mempersiapkan koreo khusus bagi pihak PSSI.